Oke, baik. Baik, kita mulai sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu. Semoga kita selalu sehat dalam menjalani aktivitas hari-hari kita. Dan alhamdulillah di siang ini kita sudah sampai ke sesi yang kedua dan kemungkinan akan kita gabung sekalian dengan sesi yang ketiga, yaitu tentang standar font dan papan tombol aksara Nusantara, dan akan dilanjutkan dengan praktek pengetikan papan tombol aksara Sunda, Jawa, dan Bali. Nanti kita akan demonstrasikan seperti apa pengetikannya. Sudah hadir bersama kita di ruangan ini yang pertama Mas Joko Elisanto, yang mana kita ketahui beliau ini adalah seniman, pertapa, artis, budayawan, pencipta lagu ya. Mas Joko juga banyak membuat font kan ya? Ada beberapa ya, ada beberapa membuat font aksara Jawa. ANSI betul ya, nggak masalah ya. Desainnya nanti kita standarkan ya, dengan SNI kita standarkan. Mas Joko juga pencipta lagu theme song dari Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara yang saat ini sudah ada versi yang dinyanyikan oleh Bimbo. Ini luar biasa sekali. Selamat Mas Joko. Yang kedua ada Bapak Cokorda Rai Adi Pramarta dari Bali. Selamat siang, Bli Cokorda. Pak Cokorda ini dari Bali tentunya. Kita sudah tahu dari namanya khas sekali ya. Dan beliau ini adalah salah satu dari tim pengusul rancangan standar nasional Indonesia untuk aksara Bali, baik itu font maupun papan tombol. Terutama Pak Cokorda ini sudah melakukan riset yang cukup lama mengenai papan tombol aksara Bali, dan ini bahkan diadopsi untuk menjadi SNI. Nah, ini menarik ceritanya. Nanti kita akan dengar ceritanya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada Kang Agung Zainal Mutakin Raden. Waduh. Kumaha Demang, Kang Agung. Selamat siang. Ini Kang Agung ini dari salah satu perwakilan pengusul aksara Sunda untuk standar nasional Indonesia. Nah, saya kira dari ketiga narasumber ini cukup terwakili, baik itu aksara Jawa, Bali maupun Sunda. Saya sendiri termasuk ke dalam pengusul aksara Sunda dan perumus waktu FGD, dan ikut mengawal dalam proses perumusan dan standarisasi untuk ke BSN gitu ya, mengikuti beberapa kali rapat teknis dan rapat konsensus. Nah, mungkin kita akan mulai saja. Kita akan ngobrol-ngobrol saja sebetulnya mengenai bagaimana proses aksara Jawa, Sunda, dan Bali ini bisa sampai masuk ke dalam SNI. Saya akan ngobrol secara kronologis nih, karena kalau dilihat tadi dari penjelasan Ibu Febe, yang awalnya itu masuk adalah aksara Jawa yang sebelumnya sudah melalui kongres. Nah, ini yang berat sekali kongresnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah FGD aksara Sunda waktu itu di Bogor, dan yang terakhir adalah aksara Bali gitu. Tetapi masuk SNI-nya diresmikannya bersama-sama. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ini tiga serangkai yang saya ingat ketika ada pembakuan ejaan bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, itu pernah serangkai juga yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa dulu tahun 70-an kalau tidak salah. Itu bersama juga, Pak, ya. Ejaan bahasa Sunda, Jawa, dan Bali yang disempurnakan, pernah terbit itu. Nah, sekarang kita bersama-sama lagi nih di SNI sekarang. Ya, jadi sangat tegas sekali karena serumpun ya. Oke, baik. Saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Joko nih. Mas Joko, gimana sih awalnya ketika aksara Jawa ini ingin mendapatkan sebuah standar melalui kongres gitu ya? Ceritanya itu bagaimana awalnya, dan seperti apa
kepelikan gitu ya. Ketika membuat sebuah kesepakatan di antara teman-teman pengguna aksara Jawa ya. Dan tentunya aksara Jawa ini tidak hanya digunakan di Yogyakarta ya. Penutur bahasa Jawa saja ini terbanyak bahasa daerah di Indonesia ya. Nah, silakan kita sharing-sharing aja, mikrofonnya mungkin bisa ya, boleh. Tes. Nah, silakan Mas Joko, gimana awalnya ceritanya gimana? Itu Kongres Aksara Jawa itu seperti apa dan? Terima kasih Kang Ilham. Kalau bicara tentang aksara Jawa yang kemudian kongres yang ada di Jogja, perjalanannya tadi sangat panjang sebelumnya. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Si Sultan bahwa Jogja sudah mulai 2009 ya, kemudian buat digitalisasi aplikasi waktu itu ya. Kemudian didaftarkan di Unicode oleh Ki Demang Sekoaten juga teman-teman itu di 2005 terus keluar 2009 kalau nggak salah. Gerakan-gerakan aksara termasuk saya sendiri artinya pegiat aksara waktu itu masih kebingungan. Artinya kebingungannya begini Mas, ketika menggunakan font gitu kan saya masih membuat ANSI ya, nyileh nggon. Ya, ANSI itu American National Standard. American ya. Ini ANSI itu standarnya Amerika loh. Standar Amerika. Ya. Karena kita memang waktu itu nggak punya tempat. Kita masih ngekos, artinya ngekos di ANSI yang American Standard itu artinya kita masih slotnya mesti 200 paling 250 ya ANSI itu ya paling maksimal. Ya. Kemudian meskipun Unicode sudah terdaftar, tapi sekali lagi bahwa masyarakat belum tentu menggunakan Windows 81 ke atas. Saya masih pakai XP, mungkin ya masih pakai yang lain-lainnya juga. Artinya menggunakan Unicode juga belum maksimal. Kemudian di Jogja ini gerakannya lucu Mas. Jadi kalau mungkin orang lain, saya ketemu Mas Heru itu Mas Heru sendiri juga ketawa. Gimana kok bisa begini? Artinya setiap zaman, saya cerita bahwa setiap zaman perlu perubahan cara belajar, cara mengajar. Jadi ketika zamannya sudah seperti begini, maka tidak bisa lagi kita seperti zaman dulu ngajarinnya aksara. Di Jogja kemudian mulai 2015, 2016 trial itu. Kemudian 2018 dicanangkan sebuah gerakan bangga penggunaan aksara Jawa. Dan itu dicanangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur. Dan gerakan dukung juga DPR dan lain-lain, maka waktu itu kita harus keliling Jogja untuk membuat kebanggaan terhadap aksara. Saya ingat welingnya si Sultan waktu itu, ojo diangel-angel. Itu maksudnya apa? Ojo diangel-angel. Jangan disukar-sukar. Oh, jangan dibuat sulit lah ya. Jangan dibuat sulit. Iya. Pokoknya ojo diangel-angel. Artinya bahwa selama ini mindset belajar aksara Jawa atau mungkin di aksara lain juga seperti itu mindsetnya kan karena mindset kita terbiasa alfabet kemudian kita mau balik ke mindset aksara kan berbeda jadinya ojo tinggal-tinggal. Sulitnya kita waktu itu ketika kita gerakan bangga ini jalan, yang aneh kita lewatnya adalah dinas sosial. Ya, dinas sosial. Yang waktu itu orang bertanya, lu kok sosial ngurusi aksara. Memang Jogja tahapnya seperti itu. Artinya kita melewati dinas sosial karena selama ini waktu itu yang menjadi masalah kan masyarakat sosial dan aksara ini menjadi belajar aksara ini belajar kesantunan. Kesantunan pasti urusannya dengan urusan sosial. Unggah-ungguh tata nilai dan semuanya ada di situ. Maka kita keliling dengan dinas sosial waktu dimulai sekitar 2 tahun, yuk bangga gunakan aksara Jawa, jangan sampai kemudian kita terjebak benar salah. Karena di Jogja kan artinya di Jawa orang bisa
Oh, menulis dengan Martikawi atau ada yang satu dengan cara Sriwedaren, ejaan tadi ada yang kemudian ada yang KBJ. Ini kan kadang-kadang nun sewu saling menyalahkan, nulis begini salah, padahal ketika anak kecil di sekolah dia diberi tugas menulis aksara Jawa, sampai ke sekolah disalahkan gurunya dia berpedoman pada ejaan yang KBJ umpamanya begitu. Bukan masalah dia nanti salah, tapi dia pulang menyalahkan ayahnya. Dia sudah mencoba menulis, pulang, dia tanya ayahnya, oh yang benar begini, ke sekolah disalahkan gurunya. Dia pulang, dia menyalahkan ayahnya. Ini masalah sosial. Jadi ya, dari situ kemudian kita jalan, setelah 2 tahun, kemudian melewati dinas kebudayaan, kita mulai menata. Nah, baru bisa nanti kemudian jalan ada kongres tadi. Jadi ketika kita jalan jangan saling menyalahkan. Karena ini hanya masalah ejaan. Orang bisa menggunakan ejaan waroweng atau warung, enggak masalah kan? Ya, betul. Artinya bagaimana kita menulis aksara Jawa sumongga atau sumangga atau sumangga yang pakai ngogonya turun, silakan. Yang penting ditulis. Karena ini adalah perbedaan yang tidak perlu kita perdebatkan karena pasti ada filosofinya dan itu perubahan perilaku di setiap zaman itu pasti ada. Jadi ketika kita bicara aksara, mindset aksara itu sesuatu yang tidak boleh hancur ya, tidak akan hancur ya. Maka berarti kita belajar melestarikan. Kalau kita belajar melestarikan, kemudian aksara ini menjadi simbol dari karakter sebuah bangsa, maka cara menulis kita itu berarti refleksi perilaku manusia pada zaman itu. Maka perubahan tata tulis itu menjadi perubahan perilaku masyarakat. Kalau dulu mungkin dengan ngogonya turun, kemudian seiring waktu ngonya menjadi cecak, namanya begitu. Itu artinya perubahan perilaku masyarakat. Ya, dari situ kemudian sulitnya perdebatan di Kongres yang karena kita landasi sudah 2 tahun kita keliling, akhirnya tidak meskipun seru juga ya. Serunya seperti apa, Mas? Serunya ya tadi ya, masih yang satu berpegang ini, yang ini berpegang begini ya. Artinya, tapi kemudian mereka kita fahamkan bahwa kongres di aksara Jawa itu tidak menelurkan sebuah tata tulis baru. Bahwa orang Jawa itu sebenarnya kita meluhurkan apa yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Jadi kalau dengan siapapun Martikawi ataupun hasil Kongres Sriwedari, hasil KBJ, itu harus kita hormati. Ini sebuah usaha sesuai zamannya. Maka di Kongres Aksara Jawa pertama di Jogja adalah mengakomodir semua tata tulis. Jadi semua tata tulis kita akomodir dan tadi pesannya si Sultan, ojo tinggal-ngel, maka kemudian kita ada simplified dan tradisional. Oh, begitu. Jadi ada 2 tata tulis yang dihasilkan. Bukan dihasilkan mungkin ya. Ya, tapi artinya orang bisa menulis dengan simplified, ya, tradisional. Kenapa dipilih kata itu ya? Karena memang dunia dunia global itu simplified, kemudian yang satunya tradisional. Saya enggak tahu pemilihannya kok simplified. Simplified itu kan sederhana. 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 Artinya sederhana kalau di Jogja kita menulis gitu mamanya ini manja gitu ya. Kalau secara tata tulis Jawanya kan pastinya pakai nyo ya. Tapi karena kita sudah Latin kita pakai n aja enggak masalah. Iya. Manja. Bukan manja pakai n ya. Enggak perlu pakai betul. Kundo namanya nomurto gitu ya yang dulu ya. Kalau anak sekarang enggak ngerti nomurto kayak apa kan memang bunyinya sudah enggak kenal gitu. Ya. Ya mereka pakainya kundo kabudayan, namanya pakai n biasa, do-nya turun menjadi pasangan. Artinya
kita kenalkan dengan cara-cara simplified, apa ya? Jadi generasi kita ke depan diharapkan bisa menulis bahkan bahasa Indonesia. Artinya dengan bahasa Indonesia kita tulis dengan aksara Jawa. Yang diharapkan seperti itu. Di sisi pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dinas Dikpora, kemudian pariwisata, kemarin dengan koperasi dan UMKM, semua kita sudah sepakat. Kemudian kita yang Dikpora membuat sinkronisasi di kurikulumnya. Jadi kita harapkan hasil dari kongres tadi bahwa anak SD minimal harus bisa yang hasil dari KBJ, Kongres Bahasa Jawa, tata tulisnya, kemudian SMP nanti bisa Sriwedaren, SMA mereka diajari tentang Martikawi, jadi lulus SMA mereka bisa mengerti, bisa membaca semua manuskrip dari segala zaman. Wah, luar biasa. Itu Ini metodologi pendekatannya begitu ya. Akhirnya yang bagian digital mengakomodir semua tadi harus. Iya, betul. Pokoknya harus bisa tumpuk 3, harus bisa yang ini. Jadi semua diakomodir di situ. Iya, betul. Nah, ini kaitannya dengan SNI, Mas, begitu kan. Yang saya pahami ya ketika membantu menyusun dokumen SNI itu bahwa hasil dari penentuan aksara-aksara, setiap karakter aksara Jawa yang disetujui atau disepakati dalam kongres itu kemudian diadopsi menjadi standar nasional. Nah, yang saya penasaran itu seperti apa sih, apa dasarnya gitu? Kok aksara tersebut dipilih ke dalam daftar yang disepakati di dalam hasil kongres tersebut begitu ya? Kalau ke SNI-nya sudah nggak ada masalah karena itu sudah jadi di kongres gitu. Tapi menentukan sebuah aksara masuk ke dalam ketentuan hasil kongres itu seperti apa? Itu sulit atau tidak gitu ketika menentukan sebuah aksara itu? Saya kira kalau bicara aksara ini mungkin maksudnya apa yang sudah di Unicode mungkin atau ya untuk termasuk tata tulis keseharian gitu ya, dan yang masuk ke Unicode gitu. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian apakah sudah cukup untuk kemudian digunakan untuk mengakomodir segala kebutuhan yang sekarang begitu? Ya, setahu saya memang kita beranjak dari apa yang sudah terdaftar di Unicode ya, artinya aksara-aksara semuanya ada di situ di A980, A9DF kalau nggak salah, A980DF itu ada berapa karakter ya saya lupa. Tapi intinya aksara-aksara itu kita gunakan semuanya sesuai yang sudah di Unicode dan kalau nggak salah malah belum ada ya tambahan-tambahan gitu, artinya kalaupun nanti ada tambahan kita bisa mengusulkan sebenarnya. Tapi mungkin tambahan-tambahan itu yang bersifat mungkin saya nggak tahu generasi ke depan butuh aksara X apa enggak. Sekarang nggak ada aksara X ya? Oke, di Jawa ya. Oke. Karena kita memang basicnya suara ya, artinya mau nulis ekstra ya tulis saja sesuai bunyi E, K, S. Nah, pamannya kan gitu. Ekstra tidak perlu pakai X kan gitu. Betul, tapi kalau nanti generasi ke depan butuh X, ya bisa saya kira mungkin. Tapi saya nggak ngerti. Artinya di kongres ini yang paling banyak kemarin kendala justru di tata tulis tadi. Tata tulis, baik. Jadi artinya mengakomodir. Akhirnya ini semua kita akomodir, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Monggo semuanya kita gunakan, mau dipakai yang di mereka dengan yang kekeh pakai Martikawi, monggo, yang mau pakai model Sriwedaren, monggo, mereka pakai tata tulis yang atau paugeran yang hasil KBJ, monggo. Tapi di ranah pendidikan nanti akan kita disinkronkan. Kalau di Jogja nanti SD dengan berdasar KBJ, kemudian SMP menguasai Sriwedaren, kemudian SMA Martikawi. Tapi untuk umum monggo aja.
Artinya kalau di bagian digital kan malah paling simpel itu Mas Arif itu. Pokoknya apa yang diminta dari tata tulis saya buatkan. Oh gitu. Nah untuk standar sendiri ya, berarti konsekuensinya kalau ke apa seluruh tata tulis yang ada itu diakomodir, konsekuensinya berarti nanti ke font itu harus bisa mengakomodir semua tata tulis itu. Seperti itu ya? Begitu. Jadinya kemarin saya ngiri dari yang Bali nih, lihat keyboardnya. Jadi selama ini Jogja karena kita belum punya SNI waktu itu, kita masih berstandar pakai Windows kan. Ya. Jadi keyboard kita Windows dan akhirnya kita nggak mungkin kemudian membuat yang fisik begini, tapi kita masih pakai stiker. Jadi alhamdulillah ketika sekarang ini sudah kita ada SNI-nya, sudah ditetapkan standarnya seperti yang tadi kita launching, ya nanti saya yakin kita akan buat yang seperti ini. Kita balapan buat Mas. menarik. Nah, baik, terima kasih Mas Joko ya. Ini ternyata panjang juga ya prosesnya untuk aksara Jawa ini ya. Tapi pada akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan yang mengakomodir semua begitu kan, karena menghargai, menghormati yang sudah ditentukan pada sesuai zamannya pada waktu itu gitu. Nah, ini sangat legowo sekali saya kira ya, yang perlu kita tiru ya sikapnya mungkin ya dari dan ini terutama untuk generasi yang akan datang, kita berpikirnya ke sana seperti ya. Nah, berbicara tentang generasi yang akan datang, kalau aksara Jawa tadi tidak butuh X katanya ya. Nah, di Sunda ini ada X nih. Sekarang kita bergeser nih. Kita bergeser ke Kang Agung nih, Kang Agung. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih awalnya standarisasi aksara itu atau pembakuan mungkin ya. Ya seperti halnya tadi ceritakan Mas Joko. Seperti apa sih di Sunda? Awalnya itu sebelum itu pernah ada kongres ya di Bandung yang membakukan aksara ya Sunda. Kemudian ditindaklanjuti di tahun 2001 di Bogor kita melakukan FGD. Nah, memang sih tidak terlalu banyak perubahan ya, karena kita mengakomodir yang sudah berjalan dan berkembang di masyarakat saat ini. Karena aksara Sunda ini orang itu taunya ya itu cacarakan. Tapi ketika ada beberapa yang bahwa aksara Sunda itu adalah bukan yang cacarakan, tapi kagangat. Kemudian itu kan diperkenalkan, kemudian ke sekolah-sekolah dan institusi dilakukan penelitian, dan sehingga menghasilkan dalam sebuah kongres itu adalah aksara Sunda Baku gitu ya. Dan kemudian di FGD itu kita kira-kira bagaimana sih menstandarkan aksara ini gitu. Sehingga kalau misalkan kan banyak yang desainer font gitu. Terutama kebetulan saya mengajar tipografi. Itu masih bingung gitu antara apakah kita bisa mengambil dari bentuk yang Latin, karena aksara Sunda ini agak unik ya. Ada yang mengatakan bahwa aksara Sunda itu modular karena berbagai bentuknya itu sama, jadi tinggal tempel-tempel kemudian jadilah sebuah aksara gitu ya. Jadi sebuah bunyi gitu. Misalkan angka 72 gitu kan, angka 7 digandeng 2, jadi ibarat kalaupun tidak ada SNI gitu, aksara Sunda itu masih bisa ditempel-tempel dari aksara Latin gitu, potong tempel. Jadi itu adalah pertama kali ketika saya melihat bahwa ini ada aksara Sunda, akhirnya saya tracing, saya tempel-tempel gitu, karena ya dari aksara yang Latin ini. Kalau saya ingin melihat kan kalau di tipografi itu kan ada namanya legibility, readability, tingkat keterbacaan dan tingkat kejelasan maknanya ketika dibaca itu bahwa oh ini simbolnya K, ini ga gitu ya, seperti itu jelas gitu ya. Nah, kemudian di FGD itu juga tidak banyak perubahannya, hanya menyepakati saja bentuk dan ukuran ya, tinggi aksaranya seperti apa, modelnya seperti, dan kita tetap mengacu ke yang Unicode seperti itu, Kang. Nah, baik. Kalau tidak salah di Sunda itu pernah juga ada bukan perubahan sih, tapi mungkin penyesuaian bentuk ya, dari yang kuno sampai akhirnya dimasukkan huruf F
Ya. dengan cara menghidupkan kembali seperti itu. Ya. Nah, itu menurut Kang Agung seperti apa itu? Kalau menurut saya untuk mengakomodir aksara-aksara bahasa-bahasa serapan seperti itu. Jadi kalau dulu misalkan tidak ada Pak gitu kan, kemudian sekarang itu harus ada ya, makanya kan ada istilah orang Sunda bisa bilang gitu ya. Padahal sebetulnya ada iya betul, di aksara Sunda itu sebenarnya terakomodir semua, ada Pak dan Pak gitu ya, seperti itu. Ya bahkan X itu ada ya sekarang itu. Di X juga ada. Iya, jadi ya. ini menarik sebetulnya ya. Saya juga cukup mengikuti perkembangan pembakuan aksara Sunda dulu. Jadi ketika Unicode itu launching, saya juga hadir ikut launching waktu di Bandung Unpad waktu itu. Kemudian saya ikuti sejak 2005-2006 begitu ya. Dan aksaranya memang sudah di simplified ya. Bukan ejaan yang disimplified, tapi bentuk aksaranya. Jadi yang aksara Sunda kuno itu jumlah garisnya misalnya ada 5, tetapi ternyata di Sunda Baku itu dikurangi menjadi 3 garis saja begitu. Dan itu tentu hasil dari riset dan pemikiran para filolog, para ahli yang pada waktu itu ingin membakukan aksara Sunda dan mengakomodir bahasa Sunda agar bisa dituliskan dengan aksara Sunda agar bisa menuliskan bahasa Sunda yang sudah lebih modern gitu. Artinya sudah bisa mengakomodir kosakata serapan gitu ya, seperti itu. Mungkin seperti halnya aksara rekan di Jawa seperti ya. Cuman pendekatannya agak lain. Kalau rekan di Jawa kan ada titik 3 gitu kan. Nah, kalau di Sunda bentuknya nih yang beda. Gitu agak beda pendekatannya saya kira. Tetapi pada prinsipnya memiliki semangat yang sama bahwa bahasa itu lebih dinamis dan terbuka. Betul. Nah, sehingga muncullah aksara-aksara, karakter-karakter yang menyesuaikan dengan kebahasaan pada waktu itu gitu. Nah, kembali lagi ke perihal FGD ya, ketika penentuan di Bogor, kebetulan saya dan Kang Agung waktu itu kan, dan beberapa rekan lain, ada Kang Aditya Gunawan, kemudian ada Kang Dian Tresna. Kang Dian Tresna Nugraha itu yang mengajukan aksara Sunda ke Unicode pertama kali ya, bersama Michael Everson waktu itu. Nah, ketika Kang Dian Dian Tresna Nugraha itu ikut terlibat dalam FGD standarisasi aksara Sunda di Bogor, memang itu sudah sesuai dengan harapan pembakuan aksara Sunda pada awal tahun 97 dan pendaftaran ke Unicode tahun 2008 waktu itu. Dan memang pada akhirnya ketika ada SNI, ini menjadi semacam cita-cita yang terkabul lah begitu ya. Sehingga aksara Sunda bisa digunakan secara luas, lebih luas di masyarakat berdasarkan standar yang sudah resmi diakui oleh negara. Nah, seperti itu saya kira. Nanti Kang Agung akan memperlihatkan seperti apa cara mengetik aksara Sunda, tapi kita akan bergeser dulu ke Bali. Baik, ini Pak Cokorda, kita lihat di sini Pak Cokorda yang paling mencolok nih di antara kita ya. Baik. Apalagi saya, Mas. Baik, Pak Cokorda, ini luar biasa sekali Pak Cokorda ini salah satu penggerak ya digitalisasi aksara Bali untuk sistem komputer, terutama pengetikan gitu ya. Dan saya tahu ada tim di balik itu dan banyak rekan-rekan yang lain, termasuk pegiat font, kemudian tentu saja yang secara tradisional masih banyak yang menulis aksara Bali gitu ya. Nah, ini seperti apa dalam perspektif digitalisasi aksara Bali ini kemudian pada akhirnya bisa sampai ke tahap standar di nasional. Terima kasih Mas Ilham atas pemaparan di awal, pertanyaan terkait dengan bagaimana konsep kami ya. Jadi yang perlu kami pikirkan, yang kami pikirkan pada saat FGD, pada saat simposium yang lalu adalah kekhawatiran kami bahwa pengguna, pertama kita ngomong bahasa dulu ya. Bahasa Bali disampaikan bahwa tahun 2013 sudah kurang dari 50% orang Bali bisa berbahasa Bali. Kemudian itu bahasa Bali. Nah, aksara Bali mungkin lebih parah lagi. Ya. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kami.
kita perlu nih melakukan sesuatu. Ada apa nih? Kenapa anak-anak muda, ya generasi muda ini kita anggap tidak mau melanjutkan, ya tidak mau melanjutkan dari penggunaan bahasa ataupun aksara Bali. Saya ingat sekali waktu saya masih SD, gitu, di mata pelajaran yang paling saya takuti, kalau tidak matematika, fisika. Ya. Namun sekarang mungkin bisa hampir 99% orang di Bali kalau ditanya, anak-anaknya paling takut mata pelajaran apa? Bahasa Bali. Bahasa Bali. Betul. Luar biasa. Jadi itu menjadi pertanyaan kita ya. Pertanyaan kita, ini ada apa dengan generasi muda ini? Kemudian dalam penelusurannya, ternyata dapat saya pahami banyak dari mereka itu adalah bukannya tidak mau melanjutkan, bukan tidak mau mempergunakan, tetapi eranya berbeda. Tadi sudah disebutkan oleh narasumber berdua, bahwa eranya berbeda. Zaman dulu kita disuruh menuliskan aksara Bali itu di atas daun lontar. Ya, di atas daun lontar. Kemudian kalau daun lontarnya habis, kita nulisnya di tembok. Ya. Nah, sekarang sebenarnya konsepnya sama juga, Mas. Jadi anak sekarang ini juga nulisnya di tembok, hanya saja di temboknya Facebook. Iya, Ya. wall. Jadi ya wallnya Facebook. Jadi nggak ada yang beda, hanya toolsnya berbeda. Seperti kemarin pengalaman anak saya disuruh untuk menuliskan di atas daun lontar, nyari daun lontarnya aja susah, Mas. Jadi effortnya tinggi ya buat mereka. Jangan dilihat, wah ini anak sekarang harus bisa nyari daun lontar aja susah. Tetapi begitu mereka disodorkan yang berbau digital, mereka semangat sekali. Dan beberapa orang yang saya perlihatkan, prototipe yang kami develop, komen pertamanya, keren, ya keren. Masalah mereka tidak bisa menulis, ya. Kalau itu sudah dituliskan, itu salah ditulis di dalam media sosial, orang akan mulai mengkoreksi. Ya. Di saat orang mengkoreksi, di sanalah kita belajar. Ya, tentu dalam artian di sini, kalau kita tidak pernah melihat, kalau kita tidak pernah mengalami, bagaimana kita tahu kita salah atau tidak? Bagaimana kita tahu kita benar atau tidak? Betul. Nah, itu yang dari budayawan, pemerhati aksara melihat hal tersebut. Jadi jangan disalahkan. Yang penting mereka mau nulis dulu. Setelah mau nulis, baru kita mulai pelan-pelan kita komentari. Nah, hal yang sama juga melihat fenomena ini, Mas. Jadi tadi kita menyebutkan bahwa bahasa Bali jarang digunakan. Orang nggak mau pakai, generasi muda nggak mau mempergunakan. Tetapi di program studi kami, kebetulan di program studi informatika, setiap kali ada ulang tahun prodi, mereka ngundangnya band Bali. Jadi menyanyikan lagu dengan irama tinggi, tetapi bahasa Bali. Dan saya bingung kan, semuanya hafal lirik lagunya. Ya, jadi budaya ini, bahasa aksara itu harus diikuti dengan zamannya. Tadi sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan. Dan sekarang pun juga saya melihat aksara Bali juga sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian kalau dulu mungkin hampir sama dengan di Jawa, kalau aksara itu nggak boleh ada spasinya. Tetapi sekarang sudah ada spasinya. Ya. Kalau sudah ada spasinya, otomatis itu merupakan perkembangan. Ya, makanya kebetulan kongres yang kemarin, simposium yang kemarin, kami memisahkan yang ranahnya digital yang mana, yang ranahnya konvensional yang mana, sehingga tidak terjadi perdebatan. Makanya di ranah digital kami selalu sampaikan semua setuju, ya, semua setuju kita mulai dulu, ya. Kalau ini ditanya sempurna atau tidak, sampai kapanpun nggak akan sempurna. Tadi disebutkan aksara itu bertambah terus. Ya akan ada yang baru terus. Ya, jadi kalau kita nunggu sampai selesai ya nggak selesai-selesai. Ya, jadi itu yang filosofi yang kita sepakati bersama. Pokoknya ada dulu. Ya tempo hari kebetulan tools-tools yang sudah ada itu semua kita sepakati. Oke, kita jalan aja dulu. Ya kalau diperdebatkan nggak jalan-jalan. Tetapi kalau mulai diterima ya namanya perubahan itu pasti ada. Dan bersyukur sekali ini ada peraturan gubernur ya, peraturan gubernur nomor 18 tahun nomor 80 tahun 2018 itu mengharuskan
Ya, semua papan nama yang ke arah publik harus mempergunakan aksara Bali. Jadi maksud beliau adalah kita terbiasa melihat aksara Bali itu. Ya, terbiasa melihat aksara Bali. Dan terakhir beberapa bulan yang lalu, kop surat di internal Provinsi Bali itu sudah wajib mempergunakan aksara Bali. Aksara Latin ada, aksara Bali ada. Ya, jadi balik lagi adalah untuk membiasakan orang. Jadi kalau kita biasa melihat, seperti halnya kalau kita ngomong pakai bahasa Bali, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris, kalau tidak pernah dipakai, zaman dulu, ya mungkin 3-5 tahun yang lalu kita jago banget, tetapi kalau tidak dipergunakan, hilang begitu saja. Betul. Ini praktek ini yang perlu kita lakukan. Makanya tools-tools yang bersifatnya digital itu penting sekali, dan terima kasih kepada Pandi juga ya sudah menjembatani hal ini, sehingga harapan kami kebetulan ini baru kemarin Pak Gubernur Bali sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah yang ada di Bali. Beliau menyampaikan tahun depan semua sekolah di Bali itu sudah harus ada lab bahasa Bali. Kita punya lab bahasa Inggris, kita lab bahasa Inggris, komputer punya lab bahasa Balinya. Yang mana? Luar biasa. Ya, kalau pemikiran kita lab bahasa Bali ada lontaran, enggak. Beliau mau yang kekinian. Nah, anak-anak sekarang tuh mau tuh yang begitu kekinian. Anak saya aja yang nggak ngerti bahasa Bali karena besar di Australia, begitu dikasih tools ini senang banget dia nulis, Mas. Jadi salah benar gurunya gampang mengkoreksi. Ya, dan dia dengan bangganya menuliskan ini ke teman-temannya. Ya, jadi itu yang perlu kita ini kan adalah karakter ya, rasa kebanggaan tadi sudah disebutkan di awal-awal, gimana merasa bangga, bukan merasa bangga terhadap suatu etnik, tetapi bangga bahwa ini milik kita bersama. Makanya Pandi itu membawa Nusantara, bukan per etnik. Betul. Itu Mas kira-kira. Makanya kita rajut bersama gitu. Filosofinya sangat tinggi sekali ini. Aduh. Ya betul, ini saya kira konsep merajut Nusantara melalui digitalisasi aksara ini kan ya sampai bisa mempersatukan kita di sini. Kita duduk bersama di sini berdiskusi santai gitu ya, tidak ada tendensi dari satu etnis ya, begitu kan. Di sinilah kita muncul kebinekaan tunggal ika itu. Jadi kita harapkan demikian juga untuk aksara-aksara lain ya, gitu ya, untuk kedepannya begitu. Dan ini sedang kita proses di tahun-tahun ke depan, kita akan masukkan lagi aksara-aksara yang lain ke dalam standar di nasional maupun di standar internasional. Nah ini yang sedang kita kerjakan bersama. Nah baik, nah terkait dengan penerapan SNI. Tadi kan Pak Cokorda itu sudah menerapkan SNI papan tombol aksara Balinya itu di Bali, bahkan sampai ada pergub untuk penerapan di lab-lab bahasa Bali ke depannya begitu. Nah, mungkin Pak Cokorda bisa memperlihatkan kepada publik sekalian contoh papan tombolnya dulu deh. Mungkin ini tampilannya seperti apa nih? Jadi sebenarnya saya ada video juga. Mungkin ada video. Boleh, silakan. Silakan. Ada di Zoom bisa melihat ya. Silakan. Saya share konten dulu. Ya, sebentar. Mohon maaf. Bisa ya. Ya, tenang saja Pak Cok. Oke, sambil dulu Mas. Iya. Baik, di sini tampaknya hujan di luar. Di sini hujan terus Mas Joko ya. Di Jogja gimana Mas? Sama aja. Lagi musimnya ya. Terus semoga selalu aman lah ya di tempat daerah-daerah itu. Baik, sudah bisa Pak? Saya nggak tahu nih apakah terlihat. Itu layarnya. Ya, terlihat. Ya, di sini terlihat. Baik, ini kebetulan ada video ya. Video mudah-mudahan terdengarkan baik. Oke. Ya, Zoom sih masuk sih harusnya.
Baik, jadi keyboard yang tadi ini sebenarnya sudah di-launching oleh Bapak Gubernur ya pada 11 September kemarin. Ya, 11 September kemarin di-launching ke seluruh kabupaten dan kota. Yang ada di Bali ada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, maksud beliau ini adalah untuk memperkenalkan bahwa ini sudah ada produknya. Ya, sudah ada produk dan itu penting sekali buat kami ya dari komunitas. Karena kalau tidak melibatkan pemerintah daerah, ya sudah stuck di sana, Mas. Jadi terutama saya dari universitas, kalau kita hanya di level penelitian saja, ya sudah selesai sampai di sana. Nah, produk-produk ini erat kaitannya dengan kebijakan. Ya, makanya beliau menyampaikan bahwa tahun depan ini sudah akan diproduksi sekitar 5.000 sampai 6.000 unit. Luar biasa ya. Ya, karena kita punya 3.000 sekolah, Mas, yang ada di Bali. Itu berapa yang mesti diproduksi untuk mereka. Ya, tentu semuanya harus bertahap dulu. Ya, tentu harus bertahap. Dan kemudian alasannya kenapa ini dibutuhkan adalah sekarang agar konten-konten beraksara itu ada di internet ya. Jadi kalau kita nyari aksara, kerjaan kita adalah kalau nggak ngerti kita search di Google. Nah, orang nggak ada yang pernah nulis di Google, nggak ada nulis di website, nggak akan ketemu. Ya, jadi dengan semakin banyak orang menulis, baik nulis di Facebook, di Instagram, apapun itu, jadi begitu di search di Google, mesin pencari itu bisa mengenali dia, karena yang kita kembangkan ini berbasis Unicode ya. Unicode, jadi mesin dapat dengan mudah. Nah, itu juga penting, sehingga orang-orang juga bisa belajar. Ya, kalau kita belajar matematika, anak-anak punya soal tentang matematika, tentang fisika, kalau nggak tahu jawabannya, search di internet ketemu. Betul. Kalau yang urusannya mungkin sama, enggak hanya Bali aja, ya bahasa yang lainnya pun juga begitu search di internet nggak ketemu, begitu nggak ketemu anak-anak kita, ya sudahlah daripada saya pusing, mendingan nggak usah belajar. Ya, jadi harapannya ini gerakan Pandi ini tidak hanya mendigitalkan, tetapi juga menambahkan knowledge buat generasi berikutnya, Mas. Jadi itu tersimpan di mesin pencari, tersimpan di website-website dan membuat dia sebuah archive ya, archive. Balik lagi kalau tadi disampaikan mengapa beberapa aksara kita ini belum diterima oleh ICANN? Ya. Karena penggunaannya nggak ada. Begitu search di internet, ada nggak? Seberapa banyak yang orang pakai aksara Jawa? Nggak ada. Mungkin ada 1-2 nggak ketemu. Tetapi kalau semakin banyak orang menuliskan di Facebook terutama ya, di Facebook, itu dia tersimpan di servernya mereka. Betul. Begitu di search ketemu, kita bisa klaim. Nih anak-anak kita udah banyak nih yang pakai nih. Nah, bisa dibayangkan gimana mengenerate itu kalau tidak melibatkan sekolah. Ya, anak-anak sekolah, satu sekolah jumlahnya 400 orang. Per orang bikin 1 kata aja, dan 400 kata. Itu kalau dalam sehari ada 3.000 sekolah, berapa kata tuh yang bisa masuk ke internet. Nah, itu bisa dari teman-teman dari Pandi ngeklaim ke ICANN nih, sudah nih dipakai nih, sekian banyak orang pakai. Itu menurut pandangan kami, Mas. Betul, betul. Ini menarik juga ya. Jadi memang database big data itu sekarang melalui internet bisa dengan mudah diambil datanya dan dilihat statistiknya seperti apa, dan itu yang menjadi pertimbangan mungkin dalam pihak-pihak stakeholder yang memiliki kepentingan dalam internet dan bahkan data lain begitu kan, mungkin untuk marketing ke depannya begitu kan, untuk lain-lain sebagainya begitu. Nah, itu yang menjadi proyeksi yang menarik saya kira ketika Aksara Nusantara bisa diinput ke internet dan disimpan dalam server-server dunia begitu ya, sehingga terindeks dan bisa terbaca oleh sistem digital seluruh dunia. Nah, itu yang menarik betul. Nah, baik, mungkin kita akan mulai mencoba saja ya mendemonstrasikan. Di sini kita sudah, tadi Pak Cokorda sudah memperlihatkan sampel prototipe yang digunakan di Bali. Nah, mungkin bisa sekali lagi ditunjukkan ke kamera. Ini yang untuk yang Bali ya. Kalau yang Bali sudah diproduksi massal ya, sudah dalam tahap itu. Nah, kemudian ada yang ini aksara Jawa ya. Jadi ini sudah sesuai dengan SNI juga. Nah, dan aksara Sunda, ini aksara Sunda yang distandarkan adalah tata letaknya begitu ya. Tata letak gitu ya. Bukan model produknya begitu ya. Kalau model produk bisa macam-macam lah, beda-beda begitu ya. Kebetulan kalau Pak Cok ini memang sudah produk sendiri gitu ya. Nah, sedangkan yang lain ini masih berupa prototipe gitu. Mock up betul, tapi fungsional mock-upnya. Nanti kita akan coba ya seperti apa mengetiknya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Cok mungkin yang lebih. Mungkin sedikit tentang yang berbeda mungkin kemarin diskusi kita tentang silakan. keyboard aksara Bali. Pertanyaannya nih, kenapa sih aksara Bali
mau eksklusif ya, nggak ada huruf Latinnya. Iya. Ya. Pertama adalah konsep kami adalah ini pergunakan untuk orang belajar aksara. Kalau kita tuliskan Latinnya, orang nggak baca aksaranya, mereka baca Latinnya. Ya. Dan itu yang kita tidak inginkan. Ya, dan sebenarnya kalau melihat jumlah aksara yang kami desain di sini, aksara Bali sebenarnya cuma ada 18 kok. Ya. 18 ya. Ya, basicnya. Aksara dasar betul. Ya, dasarnya. Tetapi kombinasinya itu yang bisa banyak karena satu aksara bisa lebih dari 4 sampai 5. Ya, jadi nah itu juga yang menyebabkan pertama tadi adalah agar orang nggak baca Latinnya. Kedua, di satu tombol itu kami menempatkan 4 aksara. Ya. Sedangkan ada yang 5 aksara yang mesti ditempatkan sehingga kami geser ke tempat lain. Tetapi apabila kami tuliskan Latinnya, orang akan kebingungan. Ya, karena ada di 2 titik kita bicara S lah, ada di 2 titik dia. Ya, kalau itu kita tulis S dua-duanya yang menuliskan semakin bingung. Ya, semakin bingung semakin nggak mau pakai. Ya, jadi itu alasan kami dan kami menyepakati baik itu pakar ataupun dari Dinas Pendidikan dan beberapa orang pada saat FGD itu yang mempertanyakan tentang hal itu dan kami sampaikan konsepnya. Ya. Ini lebih kepada agar orang mau belajar, belajar penggunaan dari aksara Bali. Ya, gitu, betul. Ini juga yang memang diterapkan dalam SNI ya. Di dokumen SNI itu persis seperti apa yang diusulkan oleh Pak Cokorda dan kawan-kawan gitu. Nanti bisa dilihat saja langsung dalam dokumen SNI-nya seperti apa nih tata letaknya. Memang tidak ada huruf Latinnya begitu ya untuk aksara Bali. Tetapi tidak menutup kalaupun mau menggunakan huruf Latin itu tidak menjadi halangan karena sudah ditentukan dalam SNI diperbolehkan gitu. Tetapi memang konsep dari khususnya di Bali, pengguna di Bali itu tidak menggunakan Latin sama sekali. Jadi ini sangat eksklusif dan saya kira sangat menjadi kebanggaan sekali ya bagi orang Bali ya. Baik, mau siapa duluan nih yang kira-kira mencoba? Mas Joko? Mas Joko ya. Oke, pertama mungkin screen share dulu Mas Joko. Ya, bisa ditolong. Nah itu ada LibreOffice. Ya, desktop aja. Nah kemudian kita pakai yang mengetikkan di atas writer. Di untitled ini. Yap, betul. Betul. Coba ini, langsung ini. Belum disorot ke itunya, masih di header ya? Gimana ini? Coba. Belum. Silakan mungkin Pak Cok dulu deh. Pak Cok dulu. Kita bergantian dulu. Masih Latin ya? Masih Latin. Oke, baik. Nanti saya bantu Pak. Iya. Silakan Pak Cokorda mungkin. Ya. Oh, ya. Di sini aja ya, coba ya. Kok hilang ya? Baik, yang menarik dari apa yang kita pergunakan adalah umum. Kalau dulu ya sebelum sistem ini kita desain, biasanya attach dengan satu aplikasi. Ya, satu aplikasi contoh adalah Microsoft Word aja. Begitu dipindah tangankan, di copy paste, dia hurufnya berantakan. Kalau tidak memakai standar ya, itu kenapa SNI itu penting sekali agar kemanapun interpretability-nya bisa muncul. Nah kebetulan di sini saya mempergunakan salah satu Office yang ada di Mac. Saya kasih contoh aja ya Mas ya. Ya silakan. Ini sistem operasinya Mac ya berarti? Mac, oke. Baik. Oke, mungkin bisa diperbesar hurufnya. Yang saya tulis ini sebenarnya saya ataupun Titiang. 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 Kemudian ini ditulis di atas page ya, page. Dan kemudian yang menarik sekali adalah apabila ini kita copy paste ya, yang menarik kita copy paste dia
kita taruh di atas, let's say Google Docs ya. Ini kebetulan ada Google Docs, kita paste saja dia sudah langsung muncul. Jadi tidak merubah komposisi yang ada di sana. Nah itu fungsi dari standarisasi. Ya. Apabila ini kemudian kita copy paste ke dalam Facebook juga akan muncul seperti itu. Ya, mau WhatsApp ataupun segala macam juga akan muncul seperti itu. Dan ini pun juga bisa dituliskan di mesin pencari. Ya, kalau memang dokumen ini ada di mesin pencari, contoh adalah di Google, kalau dia ada, dia akan ketemu di sana. Oh, ada ya? Ketemu. Dictionary ya. Jadi kita bisa search berdasarkan aksara ini. Ya, jadi harapan kami adalah semakin banyak orang mempergunakan, semakin banyak dia disimpan di media internet, adalah semakin baik untuk kita yang nggak ngerti. Ya, yang ngerti udah di search aja di sana akan ketemu. Tadi juga sempat disampaikan oleh Kang dari BSN. Jadi kalau itu bisa pakai recognition, jadi image recognition, begitu ada nama jalan di suatu titik, itu pakai aksara, kita scan aja, dia akan ngecek ke database yang ada di internet. Wah, iya. Ketemulah itu. Jadi itu sih yang menarik apabila ini diterapkan di masyarakat. Betul. Oke. Nah, jadi penggunaannya seperti itu, kelebihannya seperti itu, dan ini bisa dipergunakan di copy paste, dimasukkan ke aplikasi apapun itu, aplikasi apapun itu. Dan kebetulan di atas keyboard ini kami hanya menyematkan sekitar 91 aksara dari total hampir 190 aksara Bali. Ya. Kenapa itu? Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Pertama, tombolnya nggak cukup. Untuk menampilkan 190 nggak cukup. Dan kemudian yang namanya bertahap bertahap. Jadi yang penting-penting esensial aja dulu. Jadi untuk komunikasi tadi sudah didiskusikan bahwa ini yang penting adalah komunikasi dulu. Bisa dipergunakan untuk komunikasi. Yang sisanya itu biasanya kalau kita ingin menulis mantra yang urusan ke atas itu. Jadi use-nya itu limited. Ya. Jadi kalau itu kita tampilkan, semakin banyak, ibaratnya begini, kalau kita datang ke restoran, dikasih menu panjangnya 100 menu, terakhir kita nggak jadi makan di sana. Kebingungan. Pusing. Betul. Tetapi kalau dikasih 1 atau 2 menu, ya sudah kita udah datang sini, cuma ada menu itu aja yang kita pesan. Ya, jadi konsepnya sama seperti itu. Jadi pertama adalah kita meminimalkan dulu, sehingga yang minimal itu sudah cukup mengakomodasi kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan komunikasi, surat menyurat, apapun itu, komunikasi teks, short messaging, dan segala macam, nulis di Facebook wall, dan segala macam itu sudah cukup, ya sudah itu dulu. Sambil melihat perkembangannya. Nah, apabila nanti para pendeta itu yang menuliskan mantra-mantra itu sudah beralih ke sini, nah, itu peluang yang bagus lagi. Ini SNI baru lagi nih, khusus untuk yang ke arah ke Tuhan ya, ke arah ke Tuhan, mantra-mantra itu ada. Jadi keyboardnya mungkin berbeda segala macam. Tetapi kalau kita menunggu sampai ke sana nggak jadi-jadi, Mas. Jadi bersyukur kita semua sepakat dulu. Ya, kongres simposium yang di Bali juga sepakat. Udah kita cukup ini dulu sampai ini mulai digunakan, dan kemudian nanti kita pikirkan yang belakangan lah kita pikirkan. Itu yang konsep dari. Wah, ini luar biasa sekali. Dan ini sudah fungsional sekali ya untuk berbagai aplikasi, dan ini bisa digunakan di Windows juga begitu. Ya, bisa dipergunakan di Windows. Jadi kemarin fokusnya, kalau kami ini sebenarnya sudah mulai dari tahun 2013. Oh iya. Ya, develop ini 2013, memang saat itu kompatibilitasnya belum tinggi. Ya, Unicode belum diadopsi oleh semua aplikasi. Ya, kemudian banyak tingkat kesulitannya, Mas. Tetapi sekarang bersyukur seperti halnya handphone yang generasi terbaru, iPhone itu semua sudah bisa menampilkan aksara ini. Ini hal yang bagus ya, hal yang bagus. Kalau dulu kalau kita ingin menampilkan di handphone, mesti install ini dulu, mesti nge-root lagi di segala macam, ujung-ujungnya nggak jadi deh. Nggak jadi. Rusak handphonenya. Ya. Jadi ini pun juga kenapa kami juga fokus harus bisa di atas Mac, ya. Karena di awal kami fokus di Windows, tapi ternyata banyak sekali pengguna, terutama dosen-dosen di Fakultas Ilmu Budaya,
mereka pakainya Mac. Oh, Iya, gitu. jadi mereka kesulitan. Jadi kita harus bisa Oke, baik. mengadopsi dua operating system yang paling banyak dipergunakan. Iya, betul. Itu sih tujuannya. Dan terakhir, karena ini sudah bisa berjalan di atas browser karena berbasis Unicode, itu lebih aman sekali. Betul. Ya, betul. dokumennya tulis saja di atas Google Doc, udah selesai. Betul. Ya, operating sistemnya apapun itu nggak ada urusan. Nggak jadi masalah, ya, betul. Nih luar biasa nih. Terima kasih Pak Cokorda. Gimana Mas Joko, mau dicoba lagi? Kang Agung dulu. Silakan Kang Agung dulu. Saya kan ini pinjem. Jadinya... Ya ini komputer saya. Mas Joko laptopnya di mobil ya? Oke, enggak. Oke, enggak masalah. Gimana Kang Agung, sudah siap? Ini sekalian mempromosikan ini ya, salah satu fitur di Mimdan yang bisa memilih aksara ya seperti ini. Jadi kita coba saya seperti ini, jadi sudah langsung. Seperti ini, jadi cukup enak makanya gitu ya, karena juga tinggal misalkan ini saya tulis, kalau misalkan ini da mau jadi tinggal diketikinya, nah, jadi seperti itu, di mana seperti ini, jadi cukup praktis menurut saya ya. Jadi anak-anak milenial itu bisa nyoba. Jadi saya tertarik sebetulnya seperti Pak Cokorda tadi ya. Ada lab ya. Kita punya lab komputer tapi belajarnya Windows ya, Office gitu ya. Untuk aksara Nusantaranya belum ada. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke kurikulum bahwa itu tuh memang harus dibiasakan gitu, seperti itu. Mungkin ini ya dari aksara Sunda mungkin yang mungkin bisa digunakan di browser juga. Ini browser ya? Ya, browser. ini browser. Ya, ini browser betul, ini di internet bisa ya. Ya, ini sudah di internet. Oke. Mesin pencari mungkin seperti Pak Cokorda. Kalau kita lihat nih, udah standar nih. Coba di Google. Saya nggak tahu nih, masih kotak-kotak kan. Oke. Nah ini ini jadi menarik nih Pak Cokorda, ini soal kompatibilitas. Nah saya kira kalau tadi Pak Cokorda kan menggunakan Mac nih, ya, jadi font yang diinstalnya sudah terbaca di semua aplikasi saya kira ya. Tapi ternyata Windows belum demikian. Yeah. Nah ini mungkin kedepannya dengan adanya SNI ini kelemahan-kelemahan seperti ini bisa kita hindarkan. Yeah. Dan ini harus menjadi SNI ini harus menjadi rujukan untuk menampilkan aksara Nusantara agar bisa terbaca dalam berbagai aplikasi dan berbagai sistem operasi. Nah ini dan itu contoh yang sangat terjadi sekarang itu kompatibilitas ya terutama gitu. Oke. Mungkin pengalaman yang sama kemarin waktu mengajukan SNI, ditulisnya dalam dokumen, dikirimkan ke Komtek, di sana TOEFL lagi Mas ya, kotak-kotak keluar. Makanya dari Komisi Teknik saya minta saya dikirimkan dalam Word dokumennya, ada fontnya dan PDF-nya. Ya, PDF-nya sehingga yang kotak-kotak itu nggak muncul. Betul. Ya, dan tadi juga seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham, harapannya setiap produk yang masuk ke sini, ya browser itu font untuk aksara Nusantara itu sudah siap di sana. Ya seperti yang tadi kebetulan di Mac, begitu font diinstal, semua aplikasi yang ada di sana sudah bisa membaca. Sedangkan operating system yang berbeda, Windows dia belum bisa membaca. Sehingga butuh effort. Balik lagi, kalau effortnya terlalu banyak, orang nggak jadi. Ya, makanya bersyukur BSN dan Pandi ini sebenarnya nggak hanya bilang bahwa kita mau digitalkan, tetapi meminimalkan effort, menaikkan
antusias orang untuk mempergunakan. Betul, Ya, betul. jadi itu yang perlu diperhatikan. Betul, yang betul. Dilihat ya, tidak hanya mendigitalisasi Betul. aja. Jadi ketika kita mau mencari informasi melalui browser, tetapi ternyata tidak muncul aksaranya, kita akan jadi ini gimana nih? Jadi lebih malas gitu untuk ininya, karena effortnya harus lebih banyak agar tampil itu. Makanya ini memudahkan begitu ya. Nah, Mas Joko, nah Ya, kita saya beralih. tinggal nunggu nih yang punya laptop ini. Ya, silakan Mas Joko langsung di share aja ini, screen share seperti tadi. Coba saya dibantu Mas. Saya ini udah share screen kalau nggak salah. Oke. Nah, ini ada beberapa yang beda ketika kita menggunakan yang baru ini SNI ya. Ini dipilih Mas. Ya, ini sudah Jawa ya. Udah di Jawa ya. Namanya ini belum ya. Nah, ya. Ini kemudian kita kalau biasanya kita di keyboard standar Windows itu tanda vokal kita di key. Di posisi sekarang key. Ini standarnya dia ada di X. X ya. Itu ada di X. Oke, ya. Baik. Kalau dulu di Windows kita pakainya di key. Namanya Ra. Ya ini sama. U-nya tetap U biasa. Oh ya, merajut. Pangkonnya ada di ki. Kalau dulu ada di kanan bawah dulu. Oke, ada perubahan ya. Jadi enggak sama dengan Windows. Ya, tidak standar. Ada standarnya Windows karena ini memang standar kita. Biar nanti Windows yang Windows harus ikut ya. Harus ikut. Ya. Kalau enggak kita enggak pakai. Gawat nih. Merajut, pangkon, N, Nu, Sa, N, pangkon, T, ya. Merajut Nusantara. Itu agak kepotong, mungkin bisa di zoom. Ya ini enggak tahu ini. Ini yang punya Kang Ilham ya. Makanya itu. Ya. Ini maaf. Gimana ini? Ini aja di zoom out atau zoom in. Ya. Nah, betul. Nah, seperti itu. Ini Merajut Nusantara. Merajut Nusantara. Jadi ada beberapa perubahan yang biasa, makanya ketika di Jogja kita masih menggunakan yang pakai stiker karena memang kita menunggu SNI. Ketika SNI-nya kita sudah, insya Allah di depan mulai tahun depan kita sudah mengejar Bali. Wah. Buat berapa Mas? Berapa ribu? 5.000 sampai 6.000. Nah, kita buat 100.000. Wah. Artinya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Artinya memang Jogja sendiri tadi Bali ada Pergub, Jogja juga sudah ada Perda, kemudian nanti sinkronisasi kurikulum untuk pendidikan, dan diklat ASN juga sudah ada tentang aksara. Ya. Jadinya nanti ASN di Jogja harus semuanya sudah begini. Tata naskah pemerintahan juga sudah menggunakan ini. Jadi ke depan insya Allah aksara ini semakin nyaman ya digunakan oleh semuanya. Bahkan tata tulis sangat mudah, kita mau nulis apapun silakan. Dengan cara apapun yang penting ditulis dulu dan standarnya sudah ada. Artinya sekarang ini kalau kemarin saya masih menghafal-hafal Mas. Karena biasa dulu di ANSI ya. Standar ANSI waktu itu ya kita buat sendiri-sendiri aja. Yeah. Saya buat kayaknya di mana yang saya enak, kemudian ini seenaknya. Kemudian ketika ini Domino kita juga ikut ini, kemudian beberapa aplikasi juga membuat keyboard sendiri. Akhirnya ketika pindah aplikasi kita bingung. Ketika ada SNI ini, kemudian nanti semuanya akan mempunyai standar yang seperti ini, kita tidak perlu ngafalin yang lain-lainnya, artinya satu aja udah selesai. Betul. Kita sudah pakai ini dan ini bangga ini SNI kita. Nanti semuanya harus ngikut. Apalagi pengembang kan sebenarnya yang butuh sekali standar ini. Betul. Artinya mereka nanti developer akan membuat aplikasi-aplikasi berdasar ini.
Iya. Oh, standarnya begini, tidak berbeda-beda. Betul, betul. Penggunanya nanti kalau berbeda-beda bingung, pindah lagi. Nah, saya pakai keyboard begini, pakai nanti Kemen begini kan jadi bingung. Betul, betul, Gitu. betul. Nah, gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin sedikit ya menjelaskan konseptual dari kami tentang stop screen ya, tentang bagaimana tata letak itu sebenarnya kami lakukan. Jadi tata letak itu datangnya nggak sekedar datang begitu aja. Ya, jadi sebenarnya melalui riset yang kami lakukan, di mana dalam hal ini diawali dengan dataset. Kami sudah ada dataset, kami ada dataset mungkin limited ya, tapi bisa mengakomodasi semuanya. Itu ada dataset sekitar 147 dokumen yang kemudian kami ekstrak dokumen tersebut. Setelah diekstrak, ketemulah mana yang paling banyak muncul, sehingga beban-bebannya itu kemudian kami distribusikan. Jangan sampai kalau orang ngetik itu kanannya doang, ya, ataupun kirinya saja. Jadi itu yang kami distribusikan dalam melakukan peletakan ini. Mungkin Ibu atau Bapak yang sudah pernah tahu kenapa QWERTY itu muncul. Ya, QWERTY muncul. Kenapa tidak ABCD? Ya, bukan ABCD ya, bukan ABCD. Sebenarnya ya itu hal yang berbeda ya, karena mereka kan pada saat penggunaan mesin ketik biar nggak terlalu cepat sehingga banyak nyangkut. Tetapi kami di sini lebih memikirkan beban yang sama kiri maupun kanan, dan konsepnya ini akhirnya bisa diterima ya, terima sebagian orang. Kenapa ini yang muncul? Ya, kenapa ini yang muncul? Kenapa yang di kanan ini? Kenapa yang di kiri ini? Jadi ini yang kami sampaikan konseptual, yaitu kemunculan. Jadi berdasarkan dataset yang ada. Ya, jadi jangan sampai nanti sebelah kanan yang duluan rusak daripada yang sebelah kiri. Gitu. Jadi tangannya kecapean sebelah. Jadi itu konseptual. Dan yang membedakan juga kan terlihat di sini adalah warna yang berbeda-beda. Ya, warna yang berbeda-beda karena kombinasi, kombinasi dari satu buah aksara dan kemudian kombinasi yang berbeda-beda. Gitu Mas kira-kira. Oke, baik. Mungkin Mas Joko bisa di-share sekali lagi untuk memperlihatkan bahwa sistem operasi yang digunakan di laptop itu sebenarnya laptop yang punya saya begitu ya. Itu adalah Linux ya. Jadi kebetulan kita menggunakan 3 sistem operasi yang berbeda nih. Nah, sepertinya untuk Mac dan Linux sudah cukup kompatibel untuk Aksara Nusantara. Sayangnya untuk Windows yang padahal paling banyak digunakan gitu ya di pasaran gitu ya, baik itu di instansi pemerintah maupun di sekolah begitu kan, bahkan di ranah industri itu belum cukup kompatibel untuk Aksara Nusantara. Itu sayang sebetulnya. Tetapi mungkin kedepannya kita harus melakukan pendekatan gitu ya Bu Maya ya, agar standar nasional Indonesia ini bisa diterapkan untuk seluruh produk digital yang beredar di Indonesia. Saya kira itu penting gitu. Nah, kan gini Mas, meskipun kita sudah Unicode ya, kemudian kita di Windows itu kita gunakan Windows 10, kemudian Word-nya kita juga belum update. Maka tulisan-tulisan kita dengan Unicode, tulisan Jawa dengan Unicode itu ya kacau. Betul. Pangkonnya nggak keluar, dia pasangannya nggak keluar. Jadi dia pangku berhenti gitu. Mamanya untuk aplikasi program aplikasinya mamanya kita di Corel gitu ya. Kalau nggak 19 nggak bisa dia di bawah itu dia masih meskipun Unicode dia betul masih karena belum kompatibel itu. Karena memang artinya memang mungkin ya bagi pengembang aplikasi itu kan ini kan masih artinya ya tadi mungkin dianggap ini limited. Mungkin. Tapi kalau nanti kita kemudian penggunanya sendiri, pemiliknya sendiri kita ini gunakan bareng-bareng terus mereka ngikut banget. Apalagi SNI kita, Indonesia sudah menerapkan SNI begini, bukan pendekatan, Mas, peninggian. Peninggian. Kita berdiri tinggi aja biar dia lihat. Iya betul. Karena ini berdiri tinggi saya harus lihat. Iya. Gitu. Ini juga mungkin penting ya, masalah kompatibilitas itu. Saya pernah mencoba menerbitkan satu buku yang
seluruhnya menggunakan aksara Sunda baku gitu ya. Isinya sih dongeng-dongeng anak begitu ya. Tapi kesulitan yang saya dapatkan itu ketika mengetik dengan fontnya sudah Unicode, tetapi sistem logika pengetikan yang berbeda. Jadi masih menggunakan open type yang lama begitu. Jadi kombinasi aksaranya harus banyak sekali. Sedangkan sistem font yang sekarang ini sudah menggunakan standar open font format disebutnya ya, yang kemudian diadopsi ke XNI. Sehingga pembuatan fontnya tidak terlalu banyak glyphnya gitu, tetapi ada beberapa yang sudah otomatis berdasarkan open font itu. Nah, saya kira dengan adanya standar ini gitu ya di Indonesia, kemudian diterapkan ke dalam dunia penerbitan ya, untuk memasyarakatkan kembali, ini salah satu langkah juga untuk memperbanyak bahan-bahan bacaan literasi menggunakan aksara Nusantara gitu kan. Saya sempat lihat juga untuk di Bali cukup banyak juga beberapa buku yang menggunakan aksara Bali di covernya, tapi kebanyakan karena di dalamnya saya kalau di Jogja banyak lah Mas. Sekarang. Ya? Oh ya, di Jogja banyak, ada kampungnya sekarang. Gimana nih untuk? Saya buat tabloid terus kita di tabloid beraksara Jawa, semuanya buletin beraksara Jawa. Iya. Buku-buku cerita juga beraksara Jawa sudah mulai ya gitu. Ya, harus dimulai. Ya ini kan tadi kan kompatibilitas browser ya. Ya. Ini kita coba di Firefox ya. Tadi kan menggunakan Chrome ya. Chrome, silakan. Ya. Mungkin ini dimatikan dulu ya, layarnya. Ya. Oke, ini di Chrome ada. Saya ketikkan merajut. Belum di-share Mas. Share oh, ya. Di-share dulu. Oke, ini saya ketikkan merajut ya. Di Mozilla Firefox ya. Ya, ini bisa terbaca ya. Oh ya. Di Firefox ya. Ya, ini ada website. Ini website kalau tidak salah ketika ada event lomba website aksara Sunda untuk yang diselenggarakan oleh Pandi ya. Yang Bali juga ada ya Pak? Waktu itu lomba website ya? Sudah ada ya? Ya gitu. Dan Jawa juga, ya betul. Kebetulan juga tiga-tiganya sudah ada lomba websitenya yang diselenggarakan oleh Pandi. Jadi penerapannya dalam website sudah ada, tinggal kita meningkatkan peningkatannya itu, bukan pendekatannya lagi sekarang itu. Yang juga perlu dipikirkan tidak hanya kita yang ada di Indonesia saja. Ya. Saya kalau nggak salah berapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ya, dikontak dari Yale University. Ya. Ya, Yale University bagian perpustakaan. Karena mereka punya buku beraksara Bali. Oh. Dan judulnya pun mereka mau nuliskan dalam aksara Bali. Oh, okay. Karena mereka nggak ngerti gimana nulisnya, minta tolong saya kalau bisa dalam bentuk Unicode. Ya, sehingga itu bisa ditaruh di sana. Jadi yang mau saya tekankan adalah penggunaannya nggak hanya kita aja di Indonesia. Yeah. Ya, buku-buku yang terbit terus kemudian pergi ke luar negeri itu juga sudah mulai dituliskan di sana. Betul. Dan harapannya semakin banyak orang menuliskan, seperti tadi di searching itu ketemu di internet. Iya. Ya, dan syukur-syukur kalau ketemunya dari Yale University, wah ini orang luar aja, Amerika aja mau pakai. Mudah-mudahan ICANN juga mulai melihat hal tersebut. Gitu. Jadi promosinya itu digunakan di luar negeri malah begitu ya, tidak hanya di Indonesia saja, betul. Jadi ya SNI itu justru tidak hanya untuk yang di Indonesia saja betulnya, untuk vendor-vendor luar negeri yang ke Indonesia harus menggunakan itu, dan agar penggunaan aksara ini bisa
sinkron gitu antara di Indonesia ya, di dalam negeri dengan di luar negeri gitu. Pengembang Ya. ini K-pop dan lain-lain kita kan masih ngambil dari luar. Karena SNI-nya ya mereka terserah membuat sendiri kan, tapi ketika nanti SNI-nya sudah ada ya mereka mau tak mau harus pengembang akan mengikuti SNI yang ada di sini. Betul. Baik, saya kira obrolan kita sangat produktif ya. Dan kita sudah melihat berbagai persoalan, tetapi persoalan ini menjadi sebuah PR bersama dan kita akan pikirkan bagaimana pemecahannya gitu kan, diantaranya dengan adanya SNI, sehingga aksara Nusantara bisa semakin berkembang, digunakan luas di masyarakat, tidak hanya di lokusnya, Bali tidak hanya di Bali, Sunda tidak hanya di daerah Tatar Sunda, dan Jawa juga tidak hanya di Jawa saja begitu ya, tetapi juga bagaimana aksara ini kemudian bisa menyebar dan dipergunakan secara luas, secara internasional bahkan begitu ya, dan global gitu dalam database dunia begitu ya. Nah ini yang menjadi harapan kita bersama. Baik, saya kira kita akan cukupkan gitu ya diskusi kita, obrolan kita hari ini, dan ini saya kira selain yang di Zoom ada juga yang menonton di YouTube. Nanti silakan kalau ada komentar-komentar, kemudian kalau ada kesan, pesan atau ide, gagasan mengenai digitalisasi aksara, tidak hanya tertutup untuk 3 aksara ini, tetapi juga aksara yang lain, silakan untuk memberikan komentar atau menghubungi tim Merajut Indonesia melalui website merajut.indonesia.id, dan di situ banyak informasi-informasi yang bisa ditemukan seputar digitalisasi aksara Nusantara. Ada beberapa fitur menarik yang bermanfaat dan memudahkan untuk mempelajari aksara Nusantara, kemudian untuk mengalih aksarakan dari Latin ke aksara Nusantara atau sebaliknya dari aksara Nusantara ke aksara Latin. Kemudian ada juga tools untuk pengembang yang di situ bisa melihat daftar kode Unicode dan bisa di copy paste untuk memudahkan pengembangan font ataupun papan tombol nantinya ke depan. Dan untuk SNI sudah mulai bisa diunduh, Bu, di website mungkin apa belum? Jadi nanti kita akan tunggu pengumuman berikutnya dari BSN mengenai di mana sih kita bisa mendapatkan mengunduh dokumen SNI untuk font aksara Nusantara dan papan tombol aksara Nusantara ini. Nah, kalau sudah ada kan lebih mudah nanti ya untuk mengembangkannya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kang Agung perwakilan aksara Sunda, kemudian Mas Joko untuk perwakilan aksara Jawa, dan Bli Cokorda untuk perwakilan aksara Bali. Saya sendiri Ilham Nurwansa sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber dan partisipan yang hadir secara fisik di ruangan ini, kemudian di Zoom dan YouTube. Mungkin satu Kang. Ya, silakan. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pandi, kemudian Kominfo, BSN dan lain-lain, bahwa kita cerita tentang Sumpah Pemuda. Baik. Sumpah Pemuda itu ada kita bertanah air satu, berbangsa satu, kemudian menjunjung tinggi bahasa persatuan. Lalu pertanyaannya untuk hari ini adalah, kalau Anda bersumpah, itu jaminannya apa? Dan Pandi dan kita semuanya nanti yang akan menunjukkan sumpah kita, jaminannya adalah .ina. Karakter aksara kita ini saya jaminkan dengan .ina. Terdaftar. Kalau nanti sudah .ina semuanya, tidak akan ada .jawa. Ini sebuah pertahanan, sebuah bentuk pertahanan nasional yang nantinya ada .ina tulisannya aksara Bali, .ina aksara Jawa, .ina aksara Sunda. Ini sebuah pertahanan dan ini jaminannya adalah aksara. Ya, baik. Saya kira seperti itu. Baik. Oke, mungkin sekalian saja Pak Cokorda untuk penutup satu sepatah dua patah kata mungkin. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Ya, ini awal dari perjalanan, dan semoga dengan adanya ini, dengan digitalisasi ini sudah mulai distandarkan, sudah mulai digunakan, ini menumbuh kembangkan keragaman budaya kita. Ya, setiap kali kita upacara, kalau zaman dulu pakai bajunya hitam putih,
Kalau sekarang pakaian daerah, apakah itu melunturkan rasa kebanggaan kita terhadap negara? Enggak juga. Ya. Malah itu memperlihatkan dengan berbeda-beda kita tetap satu kok. Ya. Ya, aksara ini pun juga sama, merefleksikan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Cokorda. Kang Agung, silakan tutup. Jadi kita masuk ke era global ya, di mana semua harus belajar tentang bahasa dan juga aksara-aksaranya. Bahkan generasi sekarang itu lebih cenderung mengenal aksara Korea, Jepang, dan sebagainya. Sementara kita punya aksara. Jadi saatnya kita untuk mengikuti zaman, bagaimana agar aksara-aksara ini tetap hadir, gitu ya. Walaupun dengan media yang sudah tidak media yang berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Jadi harapan saya sih dengan adanya NSNI ini, aksara Nusantara ini akan tersebar tidak hanya di Indonesia tapi mengglobal seperti itu. Itu aja, Kang. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi kita mendapatkan refleksi yang cukup mendalam gitu ya mengenai digitalisasi aksara Nusantara ini. Baik, semoga harapan cita-cita kita semua ini bisa terwujud terlaksana di masa yang akan datang, tapi jangan jauh-jauh, dekat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator dan panitia, terutama dan rekan-rekan Pandi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, baik yang hadir secara luring maupun daring di workshop penerapan SNI Aksara Nusantara. Semoga apapun yang sudah diterangkan, dijelaskan, dipaparkan, dan didiskusikan dalam kegiatan workshop ini bisa menjadi inspirasi kita semua dan menjadikan sebuah motivasi yang lebih untuk menggunakan aksara Nusantara di ranah kehidupan kita sehari-hari, sehingga aksara Nusantara bisa berjaya di Nusantara, di bumi Nusantara. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Saya Ilham Nurwansyah undur diri. Sekalian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Om Santu.